Seiring waktu berlalu, tangis tawa di nafasku, hitam putih di hidupku, jalan di takdirku. Tiada satu tersembunyi, tiada satu yang terlupa. Segala apa yang terjadi, engkaulah saksinya. Kau yang maha mendengar, Kau yang maha melihat, Kau yang maha pemaaf, padamu hati bertobat. Kau yang maha pengasih, Kau yang maha penyayang, Kau yang maha pelindung, padamu semua bergantung. Yang dicintakan pergi, yang didambakan hilang. Saya Benawi dari Pajar, Nek. Tadi saya hendak mengambil air wudhu, namun saya membatalkan niatnya karena air akan digunakan menjadi putih. Gak taunya ada nenek yang sedang mencuci beras. Oleh karena itu, Nek, sebagai peringatan daerah ini kuberi nama Weleri, yang artinya air persusuan beras. Weleri, nama yang bagus. Sudah dulu ya, Nek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat jalan ya, Nak. Suatu pagi, Jintan yang sedang memadani sawahnya termenung memikirkan keluarganya yang belum juga mendapatkan momongan. Ia dan istrinya sangat merindukan seorang anak dan tak putus-putusnya memohon kepada Yang Kuasa. Duh Gusti, aku mohon berikanlah anak yang soleh dan soleha untuk meneruskan perjuangan menegakkan agamamu. Dengarkanlah
Tiba-tiba ia teringat mimpinya semalam yang datang seorang pemuda tampan yang ingin mengabdikan dirinya. Namun belum sempat Kiai Jinten bertanya, ia sudah terbangun. Tiba-tiba ia terkejut dengan sapaan. Assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam. Siapa di sana? Saya Benawi dari Pajang. Saya diutus Kiai Tukuk Berjalin untuk mencari Kiai Jinten untuk mengaji kepadanya. Oh, sayalah Kiai Jinten yang kau cari itu. Betapa bahagianya Kiai Jinten dan istrinya menerima kehadiran Benawi. Ia diterima menjadi santri dan sebagai anak angkatnya. Suatu malam, Kiai Jinten menugasi Benawi untuk meronda menjaga tanaman padinya dari serangan sekawanan babi. Ketika meronda, terdengar suara geding wayang dari desa sebelah. Ning nong ning bung ning nong ning bung ning nong ning bung. Benawi bimbang, apakah mau menonton wayang atau meronda? Akhirnya Benawi memutuskan untuk menonton wayang. Ia duduk bersila, tangannya bersilang di dada sambil membaca ajiannya. Apa yang terjadi hadirin? Hadirin mau tahu? Seketika itu, butir-butir padi yang ada di sawah lenyap berpindah ke kantong bajunya. Lalu ia bergegas untuk menonton wayang. Ning nong ning bung 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 ning nong ning bung. Sedulur-sedulur kabeh. Sapa kang kepengin wangsul dumateng ngarsane Gusti Allah kanthi slamet milih dalan agama yaiku iman lan takwa. Nggih. Benawi asyik nonton wayang hingga menjelang subuh. Keesokan harinya, Kiai Jinten menengok sawahnya. Apa yang dilihatnya? Tanaman padinya tak sebutir pun tampak. Ia mengira tanaman padinya habis digasak sekawanan babi. Dicarinya Benawi tetapi tidak tampak. Akhirnya Kiai Jinten marah-marah dan pulang ke rumah. Usai menonton wayang, Benawi bergegas menuju ke sawah. Ia duduk bersila, tangannya bersilang di dada sambil membaca ajiannya. Apa yang terjadi hadirin? Hadirin mau tahu? Seketika itu butir-butir padi yang ada di kantong bajunya berpindah dan tumbuh seperti setiakala. Lalu ia bergegas pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Kiai Jinten langsung memarahinya. Kamu itu dari mana, nak? Karena kelelayanmu menonton wayang, padi kita habis tak sebutir pun tampak. Maaf Romo, setahu saya padi kita masih utuh. Kamu pikir Romo ini buta dan pikun? Romo lihat sendiri, padi kita tak sebutir pun tampak.
Kiai Jintan terkejut karena tanda berbadinya masih utuh. Dalam hati dia berkata, pasti Benawi ini bukan orang sembarangan. Dia punya ilmu linui. Ditanyanya Benawi, Benawi, kamu ini sebenarnya siapa? Katakanlah yang sebenarnya. Akhirnya Benawi pun berterus terang. Maaf Romo, sebenarnya saya ini. Cepat katakan sebenarnya, siapa kamu ini? Maaf Romo, sebenarnya saya ini Pangeran Benowo, putra Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Mendengar itu, Kiai Jintan dan istrinya langsung menghormat. Maaf Pangeran junjunganku, terimalah hormat kami. Benawi mencegah. Sudahlah Romo, Ibu, bangunlah. Aku ini putramu. Bukannya di hadapan Allah semuanya itu sama. Hanya aku mohon Romo dan Ibu merahasiakan hal ini. Beberapa tahun kemudian, Kiai Jintan menyerahkan semua pesantrennya kepada Benawi karena ia akan mengelola pesantren di Desa Tembok atas permintaan Ki Luwung hingga akhir hayatnya. Kiai Jintan berhasil dijuluki dengan Mbah Undagan atau Mbah Dagan karena makannya berbudak-budak. Sedangkan Benawi, ia berhasil mengembangkan pesantrennya dan ketika wafat jenazahnya dimakamkan di dekat Nyi Jinten ibu angkatnya dan dijuluki dengan Ki Ageng Balamoa. Hadirin yang berbahagia, dari cerita tadi amanah yang dapat kita ambil adalah siapapun kita harus bersikap rendah hati dan tidak boleh sombong seperti Pangeran Benowo. Karena di hadapan Allah semua manusia itu sama. Yang membedakan adalah takwanya. Kiranya itu saja cerita yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piala dan piagam penghargaan kepada juara 1 lomba bercerita siswa-siswi SD Negeri Swasta tingkat Kabupaten Tegal tahun 2011 diberikan kepada Ananda Cynthia Diah Kusuma dari SD Negeri Balapulang Kulon 2. Dan juara 1 lomba perpustakaan sekolah jenjang SD dan SMT untuk tingkat SD diberikan kepada SD Muhammadiyah Selawi. Dan untuk jenjang SMP diberikan kepada SMP Negeri 1 Adiwarna. Kepada pemenang lomba dipersilahkan menempatkan diri. Di bawah langitmu bersujud semua memuja asmamu dan bertasbih semua makhlukmu tunduk berharap cinta dan kasihmu. Cahaya ilahi hangatnya di hati, di langkah sejuta wajah terpatah penuh salah jalani sang hidup terluka terhempas berdosa. Di bawah langitmu bersujud semua
namamu dan bertasbih semua makhlukmu tunduk berharap cinta dan kasihmu. Hitam putih jalan hidup, pahit getir warna dunia, tangis tawa rasa hati, terluka atau bahagia, rasa bangga sementara, setiap duka tak abadi. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, menanggapi acara pada hari ini, marilah kita simak bersama tausiah oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Mustahid. Dilanjutkan dengan doa penutup. Kepada beliau dipersilahkan. Muhammadin ibni Abdullah sahibus syafa'ah, la khawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyiran wa nadhira walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man bana masjidallah banallahu lahu baitan fil jannah. Sadaqa Rasul wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Summa alhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil muhtaramin wal mukarramin, para alim, para kiai, asatidz yang kami taati, kami junjung tinggi patuahnya, Bapak Wakil Bupati yang kami hormati, Ketua DPR yang kami hormati pula, Muspika beserta staf dan jajarannya, tamu undangan, mudah-mudahan semua yang hadir diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mengurangi rasa hormat, mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu. Pada kesempatan yang baik ini, sebelum kami sedikit memberikan hikmah dalam rangka peresmian, terlebih dahulu saya pribadi mohon maaf. Barangkali nanti yang saya sampaikan ada sesuatu yang mungkin kurang berkenan atau mungkin tidak pas apa yang diinginkan oleh Bapak dan Ibu, terutama dari jajaran panitia. Itulah keterbatasan kami. Puja-puji kami haturkan kepada Allah, salawat dan salam semoga Allah melimpahkan kepada Nabi kita Muhammadin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Hari ini saya pribadi merasa sangat-sangat berbahagia sekali. Hampir setiap kita lewat, bukan cuma saya tapi hampir semua orang, apabila dari arah utara pasti nengok ke barat, apabila dari ke selatan kita secara tidak langsung pasti melihat dan menengok ke arah masjid, sehingga terbersit di dalam hati kita betapa hebatnya dan betapa istimewanya Masjid Agung Kabupaten Slawi ini. Maka dari itu, kalau boleh kita berharap, kalau boleh kita memohon, terutama kepada yang di atas, Allah Azza wa Jalla, mungkin akan lebih indah lagi seandainya di lingkungan ini akan dijauhkan dari tontonan-tontonan yang bersifat maksiat. Ya, kita hanya cuma berdoa, tapi ya mudah-mudahan Allah mengijabah. Cuman kadang-kadang ada tangetung jare kontraknya lebih gede ya. Manusiawi itu ya, manusiawi. Sebagaimana di kota Tegal sendiri dulu jauh, karena kadang mohon maaf ini
orang-orang pasti anak-anak itu larinya mesti ke masjid. Ya otomatis kalau toh hiburannya itu di depan masjid, bila ingin ke WC, bila ingin cuci muka dan lain sebagainya, saya hanya cuman berharap dan mohon, barangkali ini adalah untuk kepentingan kita bersama. Membangun masjid itu sesuatu yang sangat sulit, bukan sesuatu yang mudah. Akan tetapi ada yang lebih sulit lagi adalah pemeliharaannya. Apalagi mungkin Bapak Ibu bisa melihat sendiri, jangan kaget kalau di sini jamaahnya kurang, ya otomatis karena jauh dari rumah penduduk. Padahal ada beberapa keterangan bila kita berjamaah tempatnya lebih jauh dari rumah untuk menuju ke masjid, hitungan langkahnya ini akan menambah pahala yang lebih besar. Cuman orang-orang sekarang kan kadang-kala suka milih bayaran daripada milih ganjaran. Ngitung-ngitung ganjaran suwe temen. Wong bocah saiki jagongan masjid kotor be. Mas, kowe disaponi Mas, kowe ganjaran. Lah, yang kesuwen ganjaran. Bayaran BBB. Yaitu kalau kita kembali dalam situasi kondisi keadaan sekarang, orang sudah tidak ada greget untuk meraih pahala yang kelak nanti besok dalam akhirat. Padahal kita tahu persis wal akhiratu khairul laka minal ula, kampung akhirat lebih baik dibandingkan dengan kampung dunia. Kalau toh kita dalam keadaan susah, mungkin ngorong bisa jaluk banyu karo kanca, ngelih bisa jaluk segar, itu dalam dunia. Tapi kalau sudah di akhirat, kita mau minta tolong pada siapa kalau bukan amalia kita sendiri. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sekilas kalau kita lihat, ingat pada waktu di Nabawi, bagaimana di kota Mekah, subhanallah, sing jenenge wong subuhan, padahal subuh jam 5, mari masjid setengah papat Bapak Ibu, orang keduman panggung. Subuh jam 5 setengah papat, mari masjid orang keduman panggonan. Ya sebagaimana masjid-masjid di Tegal. Ya pada beberapa keduman panggonan masih dikunci. Ini memang sangat luar biasa. Tapi saya dengan desain masjid yang semacam ini itu sangat menguntungkan sekali. Ada salah satu kiai besar yang dari Kabupaten Brebes mau sholat di Masjid Agung Bumiayu. Di sana masuk jam 10 sudah nggak bisa dibuka, nggak bisa sudah tertutup dan terkunci. Sampai rombongan peziarah ada 3 bis itu malah ngamuk-ngamuk marah-marah. Datang cuman kuncinya, penjaga masjid tetap jawabnya mohon maaf tidak bisa Pak. Ini memang sudah aturannya, kalau jam 9 ya sudah dikunci. Subhanallah. Tapi kalau melihat situasi yang semacam ini tidak, siapa saja 24 jam semua orang bisa berjamaah, semua orang bisa beriktikaf. Ini memang desainnya sangat luar biasa. Tapi kalau kita lihat kembali, kenapa yang namanya masjid musola sekarang begitu mewah, begitu istimewa, tapi kok kadang jamaahnya tidak ada? Ya kalau di sini mungkin bisa karena kita mempunyai secara syariat memang jauh dari penduduk. Di masjid-masjid lingkungan di penduduk dan sebagainya yang dekat dengan penduduk pun kadang jamaah itu paling berat, paling sungkan ke masjid. Barang tak pikir sebabnya apa ya? Oh, sing gawe langgar tukame ora pada sembahyang ya bener ya. Sing gawe ora sembahyang apa mana sing langgar. Jamaah ini memang sangat luar biasa Bapak Ibu. Kalau boleh saya mohon pada ibu-ibu yang kebetulan dekat dengan masjid, dekat dengan musola, coba waktukan sisihkan waktunya untuk jamaah. Di situ ada nilai tambah. Orang ke masjid itu nilainya lebih tambah Pak. Bapaknya coba mau ke masjid, pakai sarung cuman kaosan, otomatis mesti ibu mengingatkan, Pak, ini bener, kan mari masjid kaosan kok kayak aku. Tapi ketika sholat di rumah, bapak pakai kaos. Anaknya ngomong, Mak, bapak ini sembahyang mau kaos, Mak, Islam beli nang maikir. Itu otomatis padahal yang umumnya sing dihadapi Gusti Allah, yang masjid dihadapi Gusti Allah pada bisa disejen cara berpakaian. Berarti kalau kita membiasakan ke masjid, subhanallah,
otomatis. Jadi kayak ibu-ibu misalnya jenengan sembahyang nang omah ibu, padahal langgar berat masjid berat, kas goreng iwak, goreng ayam. Takbir itu yang wis musunan kula 12 iwak, sampai lebih diwaca. Wong takbir itu hati-hati nemen Allah. Kadang gagal pas balik mana. Giliran rokaat pertama suara yang yakin jenengan orang bubar sholatnya itu, tapi mesti mikir, ya Allah, ya lama mati kancing. Allah, alubar kita wis. Lalu tutupnya apa orang ya? Kalau orang kucingnya jebol, gerakan tapi mesti pikirannya mari kucing. Ya manusiawi. Ya apa mari gak kayak ayam kayak iwak paribasan anak belanjanya apa keselumpang intip tok lagi tipe Allah akbar udan aduh intip terus intip begini ya keterbatasan kita Pak orang mau sampean tok nyong dewek Pak saya sendiri pun demikian pas kebenaran orang mari langgar karena kebenturan tamu sing akhirnya sholatnya gone rumah bojo lagi mangkat pengajian ditinggali anaknya cak cilik usia TK anak-anak lagi sembahyang ana wong ngamen apa orang mumet lah manu sudah rawan aku ya Allah tuh manu ke siapa wong sing ora apa-apa kayak ana kok nyumubung boleh direjan gak ketemu di kamar dompet jejernya dibuka ayo ndak menunggu salah ngerti duit mari nyong dongo ewona bahkan lo tanpa bingung menurutnya tak kerusakan saya ketemu hilang lo kan mau ngicik-ngicik tunggal bisa ketemu orang teruslah kurang rong-rokat bagus ya Allah Gusti pakapuranya Gusti kayak keren ya kayak sampean kan ya orang lah kayaknya kan si keren saya ketemu ya kayak temen-temen ya kuat subhanallah oh kayak kalah sewot metu dan nanti apa aja yang ngasih ikut ewana tak belan nak karo sing ngamen karo merengut tuh sing ora apa-apa karo sembahyang ngamen lah kalau nggak karo ngomong aja dia ngeruum oh iya subhanallah oh ternyata itu jamaah memang sangat luar biasa sekali Pak ke masjid bisa beritikaf kita bisa memohon kepada Allah tempatnya bersih tempatnya sudah disediakan, kekhusyuannya juga berbeda, lebih sekali luar biasa. Kita bermuajah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita biasakan. Jangan sampai kalau kita lihat sekarang istilahnya memang jamaah langgar buyar, jamaah masjid korat karib, wis imam ora keduman, makmum ora umum. Ini memang situasinya ngaten itu Bapak Ibu. Subhanallah, masjid yang indah ini mudah-mudahan bukan hanya cuma sekedar untuk hiasan, tapi untuk dimakmurkan, untuk diramaikan. Itulah yang saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf barangkali banyak hal yang kurang berkenan. Itulah keterbatasan kami. Sekali lagi saya mohon maaf. Rubbama yakfi hadzal kalam ba'fu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'amin hamdan ni'ama yukafi masidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa sultani Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ukhliq wal khatim lima sabaq nasrul haq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa nas'aluka qalban khushi'an wa nas'aluka dinan qayyiman wa nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka yaqinan shadiqan wa nas'aluka lafiyati min kulli baliyah wa tamamal afiyah wa dawamal afiyah wa syukri alal afiyah ala ginani nas Allahumma syif'ana minal bala'i wal waba wal fasa wa tuqun wal mardu ma'ala yasifu khairu ya Allah ilahi anta maksudi wa ridhuka madlu a'tini mahabbata wa maghfirataka ya Allah engkaulah yang maha segala-galanya ridhomu yang kami cari ya Allah engkaulah yang kami maksud. Kami mohon dan mengharap dengan sangat kepada Engkau ya Allah. Bimbinglah kami ke jalan yang benar. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Allah.
kami dan kedua orang tua kami ya Allah, guru-guru kami ya Allah. Kami mohon dan mengharap dengan sangat kepada Engkau ya Allah, jadikanlah lingkungan masyarakat kami yang selalu beribadah kepada Engkau. Jadikanlah lingkungan masyarakat kami yang selalu memakmurkan masjid ya Allah. Jadikanlah amal-amal kami diterima oleh Engkau untuk menuntun kami di jalan yang benar ya Allah. Ridho-Mu yang kami cari ya Allah, Engkau lah yang kami maksud ya Allah. Kami mohon dan mengharap dengan sangat kepada Engkau ya Allah. Jauhkanlah ujian dan cobaan kepada daerah kami ya Allah. Selalu mendapatkan keselamatan dan bimbingan oleh Engkau ya Allah. Kepada Engkau ya Allah kami memohon, dan kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Kami kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Ya Fattahu ya Alim ya Aziz ya Ghafar. Bukakanlah hati kami ya Allah. Hiasilah kami dengan ketabahan dan muliakanlah kami dengan ketakwaan. Baguskanlah kami dengan kesehatan ya Allah. Kepada siapa ya Allah kalau bukan kepada Engkau kami mohon. Kami mohon ya Allah, selamatkanlah daerah kami dari ujian dan cobaan yang kami tidak mampu ya Allah. Engkaulah yang maha pengasih dan Engkaulah yang maha penyayang. Kami mohon dan mengharap dengan sangat kepada Engkau ya Allah, dengan Rahman dan Rahim-Mu ya Allah, untuk keselamatan lingkungan masyarakat kami ya Allah. Jadikanlah kami daerah lingkungan masyarakat yang selalu aman, yang selalu beriman, yang selalu beribadah kepada Engkau. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbalallahu ya karim. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, demikianlah serangkaian acara peresmian penggunaan gedung perpustakaan dan arsip daerah dan Masjid Agung Kabupaten Tegal telah kita ikuti bersama, dan dilanjutkan dengan peninjauan lokal Masjid Agung Kabupaten Tegal dan perpustakaan dan arsip daerah Kabupaten Tegal oleh Wakil Bupati Tegal. Dimohon mendampingi. Jauh melangkah, meniti waktu berlalu. Jauh berjalan, lewati berjuta warna kehidupan. Tanpa sadari, dalam cermin wajah ini bertambah umurku dalam hidup yang semakin merapuh. Allah bukalah hatiku, bimbing di jalan terang-Mu. Selamatkanlah jiwa yang gelap dalam cahaya rahmat-Mu. Allah Kau maha cahaya, beri petunjuk sang jiwa. Ampuni diri yang lelah, kadang sesat ku melangkah. Sadar air mata menjadi saksi banyak waktu sia-sia. Tanpa sadari dalam cermin wajah ini bertambah umurku dalam hidup yang semakin merapuh. Allah bukalah hatiku, bimbing di jalan terang-Mu. Selamatkanlah jiwa yang gelap dalam cahaya rahmat-Mu. Allah Kau maha cahaya, beri petunjuk sang jiwa. Ampuni diri yang lelah, kadang sesat ku melangkah. Allahu Allah, Allahu Allah, salat terangi
sia-sia. Jauh berjalan, harapkan ku dapat ampunan. Aku menangis seorang diri. Hatiku selalu ingin bertemu untukmu. Aku
akan kau coba menerkam apa yang tersembunyi di sudut hati. Derita di mata, derita dalam jiwa. Kenapa tak engkau pedulikan? Sepasang kepodang terbang melambung, menukik bawah seberkas pelangi. Gelora cinta, gelora dalam dada. Kenapa tak pernah engkau hiraukan? Selama musim belum bergulir, masih ada waktu saling membuka diri. Sejauh batas pengertian, pintu pun tersibak. Cinta mengalir sebening embun, kasih pun mulai deras mengalir, cemerlang sebening embun.